Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2811 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai ayat 16. Di bawah perikop, Yesus sebagai imam besar. Demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Amin. Firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks di zaman itu di mana konsep ibadah dipimpin seorang imam besar. Banyak memang imam-imam pembantu, tetapi hanya satu imam besar yang menjadi kepala, yang menjadi pemimpin, yang menjadi fokus dalam ibadah yang dilaksanakan pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang imam besar, dia menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Amin. Haleluya. Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita pelajari apa saja tugas seorang imam besar. Seorang imam besar yang pertama, saudara, tugasnya memimpin ibadah, memimpin upacara. Dia mempersembahkan korban yang dipersembahkan manusia kepada Allah sebagai korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan lain sebagainya. Seorang imam besarlah yang menjadi pemimpin dalam ibadah itu. Yang kedua, saudara, apa tugas seorang imam besar? Seorang imam besar, dia satu-satunya orang yang diperkenankan Tuhan untuk masuk ke ruang Maha Kudus. Amin. Hanya imam besar yang boleh masuk ke ruang Maha Kudus, tempat yang sangat-sangat sakral. Tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Walaupun jabatannya imam, dia tidak boleh sembarang masuk ke tempat ruang Maha Kudus itu. Hanya seorang imam besar. Karena saking sakralnya, saking kudusnya ruang Maha Kudus itu, seorang imam besar yang masuk ke tempat itu, kakinya itu harus diikat, dipasang gemerincing, saudara. Dan dia harus terus bergerak supaya para pelayan-pelayan Tuhan pada saat itu mendengar bahwa imam besar itu dia masih hidup atau sudah mati. Mereka mendengar gemerincing yang ada di kakinya. Kalau sudah mati, tidak boleh ada orang yang masuk untuk mengambil jenazahnya. Mereka akan turut mati, makanya dia ditarik, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saking kudusnya tempat ruang Maha Kudus itu. Kalau imam besar tidak beres hidupnya, tidak beres hatinya, tidak menjaga kekudusan,
ketika dia masuk ke ruang Maha Kudus itu, dia akan mati, saudara. Jadi almarhum. Bapak Ibu Saudara, seorang imam besar, dia harus menjaga hidupnya supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Karena dia orang satu-satunya yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus. Itu hanya boleh terjadi setahun sekali, hanya di hari raya Yom Kippur. Barulah seorang imam besar masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau dia tidak kudus, almarhum. Tapi kalau dia menjaga hidupnya tetap kudus, dia akan masuk ke tempat itu dengan hidup, keluar juga hidup. Tapi kalau tidak kudus, masuk hidup, keluar almarhum. Saudara yang dikasihi Tuhan, hanya seorang imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus ini. Yang ketiga, seorang imam besar, dia mengadakan korban pengampunan dosa untuk bangsa. Mengadakan persembahan korban untuk pengampunan dosa bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tidak sembarang orang, hanya seorang imam besar yang diperkenankan untuk memimpin ibadah-ibadah besar yang sakral, yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah imam besar saudara dan saya. Amin. Hari ini kita belajar, saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Oleh karena itu saudara dan saya harus selalu mau dipimpin dalam pelayanan, dalam ibadah, sebab imam besar kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus telah mempersembahkan dirinya untuk menjadi korban untuk kita semua. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu datang ke hadirat Tuhan dalam ibadah. Saudara, kita tahu bahwa hari-hari ini hari-hari terakhir di mana zaman ini akan berlalu. Saudara lihat perkembangan hari-hari belakangan ini. Peperangan terjadi di Timur Tengah yang banyak orang mengatakan bahwa ini akan memicu perang ketiga. Saudara, kita tidak perlu kaget karena firman Tuhan sudah mengatakan semuanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah di hari-hari terakhir ini saudara dan saya selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus telah menjadi imam besar kita. Dia menjadi pemimpin kita orang-orang percaya. Dia ada di depan. Dia menunjukkan jalan kebenaran yang menuju pada kehidupan kekal. Biarlah kita semua umat yang dipimpinnya mengikuti teladan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang tidak mau berkorban waktu, tenaga mereka untuk Tuhan. Padahal Tuhan Yesus telah mengorbankan segalanya untuk kita. Dia menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar kepada kita semua orang percaya, supaya kita semua diselamatkan. Tetapi kita mengasihi Tuhan setengah-setengah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, buktikan bahwa saudara adalah orang-orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Amin. Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dia memberikan dirinya mati untuk saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus menjadi imam besar kita. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus selalu datang kepada Tuhan. Datang beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus telah membayar dengan sangat mahal supaya saudara dan saya dapat beribadah kepadanya dengan cara mati buat kita. Bapak Ibu Saudara, jangan perhitungan dengan Tuhan. Berikan segalanya, hidupmu kepada Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Saudara, beberapa kali
Ada jemaat yang titip persembahan. Saya izin Pak Pendeta, saya nggak ke gereja karena ada pekerjaan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan tidak membutuhkan. Itu yang Tuhan butuh, yaitu saudara datang kepada Tuhan. Amin. Karena apa saudara? Karena Tuhan Yesus yang menjadi imam besar kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus, firman Tuhan ini katakan di ayatnya yang ke-15, perhatikan. Sebab imam besar kita yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam kekudusan. Karena nanti kita akan masuk ke ruang Maha Kudus, yaitu kerajaan kekal, kerajaan sorga, di mana Allah yang Maha Kudus bersama dengan orang-orang percaya yang sudah dikuduskan ada di tempat itu. Amin. Hidup selamanya. Makanya kita harus melatih diri kita sejak kita ada di dunia ini untuk hidup dalam kekudusan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus, Dia walaupun datang menjadi sama seperti kita manusia, Dia dicobai tetapi tidak berdosa. Tuhan mau saudara dan saya menjaga hidup kita tetap kudus di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang berusaha memperlihatkan bahwa dia hidup benar, hidup kudus, tetapi hanya di hadapan manusia, tidak di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia dia masih ikut pelayanan, kelihatan rohani, tapi di belakang itu saudara punya simpanan, masih selingkuh saudara, masih korupsi, masih tipu sana tipu sini. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau saudara hidup kudus di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia pencitraan. Tuhan mau saudara menjaga hidup supaya tetap kudus di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang ketiga sudah kita belajar, kita orang-orang yang beruntung, orang-orang yang harusnya tahu bersyukur, tahu terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus telah mengampuni dosa saudara dan saya. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita selalu datang kepada Tuhan, datang cari Tuhan. Karena untuk kita datang kepada Tuhan beribadah, untuk kita dapat melayani, Tuhan Yesus telah membayarnya dengan sangat mahal. Dia memberikan hidupnya untuk kita supaya kita semua terhubung dengan Tuhan, menjadi perantara antara Allah dengan kita manusia yang berdosa. Dia datang ke dunia ini menjadi imam besar supaya saudara dan saya hidup dalam kekudusan. Kita semua sudah diampuni dosa saudara dan saya melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan Tuhan mau saudara selalu datang kepada Tuhan, datang dalam ibadah, datang dalam persekutuan saudara, datang selalu di saat-saat jam doa saudara, datang selalu kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah imam besar agung kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita. Dan hamba berdoa, biarlah berkat sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini,
Bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya!